masuk, Bu. Mari duduk. Ibu Sipa, bagaimana? Apakah Ibu sedang sibuk atau sedang mengerjakan hal yang penting? Tidak ada, Bu. Hanya tadi saya sedang mengerjakan rancangan untuk sosialisasi kelas 9 saja. Lagi pula sebelumnya kita sudah membuat janji, jadi sudah menjadi tanggung jawab saya, Bu. Syukurlah. Sebenarnya tujuan saya ke sini itu, saya ingin menceritakan hal yang mengganjal saya, Bu. Baik, kira-kira apa yang sedang mengganjal pikiran Ibu? Bagaimana ya, Bu, saya menceritakannya? Sebenarnya ini permasalahan yang sedang dihadapi oleh salah satu siswa yang menjadi tanggung jawab saya, Bu. Baik, Bu. Ibu bisa menceritakan kepada saya. Untuk itu, apapun permasalahan yang Ibu ceritakan, hanya kita berdua saja yang tahu. Jadi, Ibu tidak perlu khawatir, permasalahan ini tidak akan sampai keluar. Baik, Bu. Jadi siswa saya bernama Uma. Saya sering mendapat laporan dari guru piket dan guru mata pelajaran bahwa Uma itu sering terlambat datang ke sekolah. Lalu dia sering mengantuk di dalam kelas dan malah dia pernah tertidur di dalam kelas. Oke, Bu. Boleh saya tahu nama panjangnya siapa dan kelas berapa biar saya cek data pribadinya? Ya, nama lengkapnya Nurmayanti, kelas 9A. Bentar ya, Bu. Oke, saya sudah mendapatkan data pribadinya. Ibu bisa melanjutkan kembali untuk bercerita. Ya, jadi Uma itu dia sebenarnya murid yang sangat pintar. Walaupun dia suka tertidur di dalam kelas dan tidak berkonsentrasi di dalam kelas, tetapi dia tidak pernah tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Sebenarnya sangat disayangkan apabila prestasi yang sudah dimiliki Uma itu tidak dikembangkan. Saya sebagai wali kelas, saya merasa bertanggung jawab atas prestasi siswa-siswa saya. Nurmayanti mempunyai kepribadian seperti apa yang Ibu bikin tahu? Uma itu, dia anaknya sangat pendiam dan dia hanya bermain dengan handphonenya saja. Sesekali dia mengobrol dengan temannya, tetapi saat dia ngobrol dia diajak berbicara dengan temannya itu, dia anaknya itu anak sopan. Ibu sudah berbicara dengan umanya langsung untuk banyak bergaul dengan teman-temannya? Iya, sudah, Bu. Saya sudah mencoba bertanya dengan umanya. Tapi ya tetap saja, saat bermain dengan temannya itu, dia hanya sibuk dengan handphonenya dia. Kira-kira Ibu tahu tidak kesibukan apa yang sedang Uma lakukan dengan handphonenya? Iya, saya tahu, Bu. Karena waktu itu handphonenya pernah disita oleh guru kelas dan diberikan kepada saya handphonenya Uma. Nah, di dalamnya itu, dia sangat sibuk dengan media-media sosialnya dia. Dan selain dia sibuk dengan media sosialnya, dia juga sibuk menerima satu panggilan telepon yang cukup banyak dari satu nomor telepon. Jadi yang melakukan panggilan itu pacarnya. Dia anak yang cukup kooperatif. Dia menjalin hubungan itu semenjak SD, cuma berbeda sekolah karena pacarnya itu ikut ayahnya keluar kota. Di rumahnya Uma bagaimana? Ya, di rumahnya tidak ada laporan apa-apa, Bu. Terakhir kali, Uma saya berikan surat panggilan orang tua karena terlambat yang datang kakaknya. Nah, kakaknya ini kuliah, jadi jarang memperhatikan jam tidur adiknya. Ibu dan ayahnya seperti apa, Bu? Kedua orang tuanya Uma itu bekerja, jadi sehari-hari Uma dengan kakaknya saja. Oke, jadi dari catatan yang saya lihat tentang Nurmayanti, dia memang sering sekali terlambat. Tetapi untuk laporan dari guru-guru di kelas, saya belum menerima laporan. Ya, Bu, akhir-akhir ini kejadiannya sih, Bu. Jadi mungkin guru-guru baru laporan ke saya. Karena itu, saya berkonseling dengan Ibu Sipa itu adalah agar saya bisa membuat perubahan lebih positif untuk Uma. Kesalahannya saat ini yang dia sering datang terlambat, tidur di kelas, dan menggunakan handphone saat jam pelajaran sangat mungkin akan mempengaruhi prestasinya itu. Ditambah kehidupan sosialnya yang kurang mengakrabkan diri dengan teman-temannya,
membuat saya khawatir dia akan menjadi anak yang menutup diri. Oh, jadi sudah sejauh itu ya, Bu. Sudah sangat baik dengan mengajak Uma wawancara ringan dan tidak membuat Uma merasa bersalah. Apa ada rencana lain yang akan Ibu lakukan dan upaya apa yang akan Ibu berikan kepada Uma? Ya, begini Bu, untuk masalah disiplin waktu, saya ingin meminta Uma dengan membuat rencana kegiatan ke Uma dengan tujuan agar Uma dapat mengatur jadwal belajar, bermain, dan jadwal tidurnya agar datang ke sekolah itu tepat waktu. Dan untuk masalah kemampuan akademiknya, saya berencana untuk mengubah metode pengajaran saya, Bu, yaitu dengan banyak diskusi dan memancing keaktifan siswa-siswa. Jadi tidak hanya materinya yang menjadi fokus, namun saya juga bisa melihat adanya keaktifan dan kerjasama antar siswa. Bagaimana menurut Ibu Sipa? Baik sekali, Bu. Saya mendukung upaya Ibu. Sedikit menambahkan saja dari saya. Untuk masalah disiplin waktunya, prinsipnya sama seperti rencana Ibu. Ibu bisa mencoba meminta Uma dengan membuat tabel kegiatan harian. Dan harus ada yang mengawasi juga, Bu. Apakah Ibu ada nomor keluarganya Uma? Ada, Bu. Saya masih suka berkomunikasi dengan kakaknya. Karena saya rasa orang tuanya memang sibuk dan berangkat lebih pagi dari Uma. Jadi, kakaknya bisa saya andalkan untuk mengawasi Uma. Oke, lalu untuk masalah akademiknya, pengajaran akademik saya setuju dengan Ibu. Beberapa guru juga sudah menerapkan metode pengajaran dengan metode student centered learning, yaitu peserta didik aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, yang bertanggung jawab dan berinisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya, menemukan sumber-sumber informasinya juga untuk dapat menjawab kebutuhannya. Seperti yang Ibu katakan tadi, dalam metode SCL ini yang mungkin bisa membantu untuk salah satunya, kita bisa bermain role model. Kita tanyakan cita-citanya apa, lalu kita berikan informasi dan media yang memungkinkan meningkatkan keinginan belajarnya si Uma itu, Bu. Kira-kira Uma condong ke pelajaran apa ya, Bu? Jadi Uma itu, dia condong ke pelajaran bahasa Inggris, Bu. Di masa orientasi kemarin, dia menuliskan bahwa dia ingin menjadi pramugari. Baik, dari situ bisa kita kembangkan dengan memberikan cerita-cerita bahasa Inggris untuk menambahkan kosakata bahasa-bahasanya. Dan untuk pergaulan dengan temannya, bisa juga dibuat kelompok diskusi, Bu, agar satu sama lain dapat terbuka. Saya ada kelompok diskusi dengan beberapa siswa yang berbeda kelas, agar kemampuan sosialisasi mereka meningkat, Bu. Jika Ibu berkenan, boleh ajak Uma agar ketemu dengan saya. Oke, nanti saya rekomendasikan ke Uma. Ya, Bu. Perlahan kita perbaiki ya, Bu. Oh iya, apakah Uma ikut organisasi atau ekstrakurikuler? Tidak ada, Bu. Dia tidak minat untuk ikut ekskul yang ada di sekolah. Seperti itu. Karena kesukaan Uma bahasa Inggris, mungkin ingin bergabung dengan klub Inggris, tapi di sekolah kita tidak ada, Bu. Iya, sayang sekali. Tapi Bu Reski yang guru bahasa Inggris kelas 9C punya tempat kursus bahasa Inggris. Saya akan coba minta tolong ke dia. Wah, bagus sekali itu, Bu. Kegiatan yang baik itu sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang meningkat. Untuk masalah pacarnya bagaimana ya, Bu? Untuk hal tersebut, Ibu bisa mengajak bicara langsung pada Umanya, seperti yang Ibu sampaikan tadi ke Uma. Uma itu kan orangnya sangat kooperatif. Mungkin Ibu bisa berikan informasi atau pengertian tentang batasan berpacaran, sekalian mengatur kegiatan sehari-hari, termasuk jam Uma untuk memegang handphonenya. Baik, Bu. Terima kasih atas saran Ibu. Saya jadi bisa menggali potensi saya dan juga mendapatkan wawasan baru. Senang bisa berkonseling pada Ibu Sipa. Ya, sama-sama Ibu. Saya yakin Ibu bisa membuat perubahan pada Uma dan pada murid-murid di sekolah ini agar bisa berprestasi. Terima kasih sekali lagi ya Ibu Sipa. Sudah seharusnya saya sebagai wali kelas melaksanakan tanggung jawab saya. Ya, sama-sama Ibu. Baik Ibu, saya permisi ya Bu. Ya.